وقل رب زدني علما. Kenapa Jokam menganggap orang di luar kelompoknya sebagai ahli kitab? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa sih Jokam sampai menganggap muslim di luar kelompoknya itu sebagai ahli kitab? Dan ini banyak kita jumpai dulu waktu ngaji di Jokam, bahkan sampai sekarang pun sebagian mubaleknya, termasuk yang sedang viral sekarang statementnya, juga masih menyatakan bahwa orang Islam di luar kelompoknya itu adalah ahli kitab. Sebenarnya yang seperti ini adalah dampak dari akidah takfirinya. Jadi karena mereka menganggap orang-orang Islam di luar kelompoknya itu sebagai orang kafir yang tidak sah Islamnya, sehingga mereka berusaha atau membuat istilah-istilah yang buruk untuk menjuluki orang-orang Islam di luar kelompoknya. Nah, salah satunya adalah ketika mereka mengaji Al-Quran, banyak menjumpai celaan-celaan Allah kepada ahli kitab. Nah, akhirnya mereka terpancing untuk mengartikan kalimat-kalimat ahli kitab itu sebagai orang Islam di luar kelompoknya. Adapun ahli kitab yang sebenarnya yang dimaksud di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah siapa? Orang-orang Yahudi Nasrani. Nah, kenapa mereka disebut sebagai ahli kitab? Karena mereka sebelum datangnya Rasulullah SAW, mereka sudah pegang kitab. Mereka sudah pegang kitab Taurat dan Injil. Makanya mereka disebut sebagai ahli kitab. Nah, sebutan ahli kitab ini biasanya adalah untuk membedakan antara kelompok orang kafir, antara beberapa kelompok orang kafir, gitu ya. Nah, kalau orang-orang kafir yang lain selain ahli kitab disebut wathaniyin, para penyembah berhala. Nah, maka yang mereka dari Yahudi Nasrani disebut sebagai ahli kitab. Nah, bahkan yang seperti ini sudah sangat mafhum, ya, sudah sangat mafhum di kalangan umat Islam bahwa yang dimaksud sebagai ahli kitab adalah orang Yahudi Nasrani. Makanya sampai dalam kitab-kitab tafsir pun mungkin hampir tidak kita jumpai atau sulit kita jumpai ahli tafsir yang menjelaskan siapa itu ahli kitab, gitu ya. Nah, karena apa? Karena itu sudah sangat ma'ruf. Nah, ahli tafsir tidak menafsirkan sesuatu yang sudah sangat jelas, tidak menjelaskan sesuatu yang sudah sangat jelas, gitu ya. Perbedaan atau perselisihan di antara ulama mungkin ada dalam masalah, apakah hukumnya ahli kitab itu bisa diperluas kepada orang-orang Majusi, kepada orang-orang Majusi. Apakah mereka itu juga bisa digolongkan dan diperlakukan seperti ahli kitab? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga memungut pajak atau menarik pajak dari orang Majusi dari daerah Hajar. Nah, di sini kemudian ada perselisihan di antara ulama. Nah, ada yang mengatakan bahwa orang Majusi, orang Sabi'ah itu juga digolongkan sebagai ahli kitab. Nah, yang seperti ini pendapatnya Ibnu Hazm, tapi umumnya ulama tidak, ya. Umumnya ulama membatasi pengertian ahli kitab itu
terbatas pada orang-orang Yahudi dan Nasrani, gitu ya. Jadi tidak ada ulama yang menyebut orang Islam sebagai ahli kitab, itu nggak ada, ya. Kalau ada orang bahkan mengaku ustadz atau ulama mengartikan ahli kitab itu sebagai diartikan orang Islam, atau menyebut orang Islam itu sebagai ahli kitab, itu adalah kebohongan, ya. Itu adalah kebohongan. Nah, bohong itu ada kalanya mungkin dia korban dari kebohongan berikutnya, atau dia sendiri yang menciptakan kebohongan itu, gitu ya. Jadi ada kalanya dia itu adalah korban dari kebohongan sebelumnya, nah, atau dia sendiri yang mengarang kebohongan itu. Nah, tapi yang jelas, sebutan-sebutan jelek dari Jokam untuk orang-orang Islam di luar kelompoknya, entah itu sebutan sebagai ahli kitab atau sebutan sebagai orang jahiliyah dan seterusnya, itu semua berawal dari akidah takfirinya, gitu ya. Nah, sehingga berbagai macam alasan mereka gunakan untuk mencegah jamaahnya mengambil faidah atau beribadah bersama orang-orang Islam di luar kelompoknya. Islam di luar kelompoknya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.